warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Ya, gimana kabarnya? Ya. Bahagia? Bahagia. Semua semangat hari ini? Alhamdulillah ya. Kita bertemu di kelas 9A ini dalam keadaan sehat walafiat ya. Kali ini saya akan memberikan materi tentang daya lenting ya, supaya lebih semangat. Kita ice breaking dulu ya. Gimana, setuju? Setuju. Ya. Kita mulai. Namanya tepuk sukses ya. Ya, nanti tirukan saya ya. Nanti kalau saya bilang tepuk sukses, prok 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 gitu ya. Terus kemudian dilanjut. Jadi tepuk sukses, ayo. Di hatiku ada cinta, di senyumku ada doa, di anganku ada karya. Sukses, sukses. Yes. Kita ulangi ya, lebih semangat lagi. Ayo, tepuk sukses. Di hatiku ada cinta, di bibirku ada doa, di tanganku ada karya. Sukses, sukses. Yes. Baik, sudah semakin semangat ya. Nah, untuk mengawali pertemuan kali ini, kita lihat video dulu ya. Nanti video kamu perhatikan dengan baik, kemudian kamu simak apa nanti yang bisa kamu simpulkan dari video tersebut. Kalian boleh berpendapat. Paham anak-anak? Baiklah, panggil Bu videonya.
terharu? Ayo semangat, tepuk tangan. Nah. Luar biasa ya. Siapa yang terharu? Jadi ingat Bapak ya, jadi ingat. Aduh, jadi terharu saya. Jadi pesan seorang ayah bahwa laki-laki itu harus bagaimana? Menyelesaikan menyelesaikan apa yang sudah dimulainya ya. Jadi video yang sangat menginspirasi, sangat bagus. Sekarang giliran saya beri pertanyaan untuk menanggapi video tersebut ya. Boleh, siapapun boleh memberi tanggapan. Baik, mungkin ada yang mau memberi tanggapan? Sama Dok? Ya angkat tangan. Nah, ya terima kasih. Apa Dok, dari melihat video tadi, apa tanggapan atau yang bisa kamu petik dari video tersebut? Dia anak yang tangguh dan kuat. Anak yang tangguh dan kuat ya, luar biasa, tepuk tangan. Ada lagi? Ada lagi? Ya? Dia punya daya juang yang tinggi. Punya daya juang yang tinggi. Jadi meskipun sudah jatuh, dia akan bangkit lagi untuk menyelesaikan pertandingan. Apakah kalian punya jiwa-jiwa seperti itu? Iya, harus punya ya. Apalagi kalian sebagai anak muda, ketika kalian mengalami jatuh atau ketika kalian berada di titik nol, di titik terbawah, kalian harus cepat untuk bangkit kembali ya. Baiklah, karena kalian sudah memahami isi video tadi, sudah bisa merefleksikan bagaimana kita hidup itu harus punya daya juang atau daya yang tangguh untuk bangkit kembali. Kita lihat materi ya, materi tentang daya lenting. Nah, ini apa itu resiliensi atau daya lenting? Jadi daya lenting atau resiliensi itu adalah kemampuan remaja untuk bertahan, bangkit, dan tumbuh lebih kuat dari kesulitan. Jadi ketika kalian jatuh, yang saya katakan tadi, kalian harus mampu untuk bangkit kembali ya. Kemudian lebih dari sekedar bertahan. Resiliensi melampaui kemampuan bertahan. Ini tentang berkembang, mengelola stres. Jadi ketika kalian jatuh, mengalami stres, kalian harus bisa mengelola stres itu dengan baik. Bahwa setiap orang hidup itu pasti punya masalah. Iya, tergantung bagaimana kita mengatasi masalah tersebut. Kemudian masa penuh tantangan, apalagi di masa kalian masa remaja, banyak sekali tantangan yang harus kalian hadapi karena permasalahannya begitu kompleks, mulai dari permasalahan keluarga, pertemanan, belum lagi percintaan. Iya, kan usia kalian ini sudah mulai tertarik dengan lawan jenis. Tapi alangkah baiknya kalian mengelola emosi kedewasaan kalian itu dengan baik ya. Lanjut Bu. Nah, kemudian faktor internal dan eksternal pembentuk resiliensi. Faktor internal itu faktor dari dalam, yaitu kemampuan mengelola emosi. Jadi dari dirimu sendiri. Kalau stres harus bagaimana? Misalnya, oh kalau saya stres saya suka menulis di buku Bu, diari. Kalau stres saya suka curhat dengan teman. Nah, itu bentuk dari faktor internal. Kemudian optimis. Apa optimis? Percaya iya bahwa saya yakin bisa melewati masalah tersebut ya. Rasa percaya diri sama. Kemudian keterampilan pemecahan masalah yang efektif. Jadi kalian harus punya bagaimana menyelesaikan masalah saya. Misalnya kalau disatru teman, saya harus bagaimana? Apakah langsung emosi?
Tidak, tentunya mencari jalan keluar yang terbaik. Misalnya cerita dengan guru, kepada orang tua, kepada teman, nanti dicari solusinya ya. Kemudian faktor eksternal, ya ini faktor dari luar, yaitu dukungan hangat dari keluarga. Jadi ketika kalian punya daya lenteng, daya juang yang tinggi, kalau keluarga kalian itu keluarga yang hangat, harmonis, menjadi pendengar yang baik buat kalian, ketika kalian bersalah tidak langsung menghakimi, tapi menjadi teman bicara yang baik, itu akan menjadikan kalian nyaman di rumah ya. Lingkungan sosial yang positif. Jadi lihat lingkungan sekitar kalian, apakah sudah memberikan dukungan yang baik. Kemudian intervensi efektif dari sekolah. Nah, di sekolah itu bagaimana? Apakah sudah tercipta sekolah yang lingkungannya kondusif, ramah terhadap anak dan lain-lain? Itu juga berpengaruh ya. Kemudian yang terakhir, akses ke sumber daya dan bimbingan yang relevan. Jadi bagaimana ketika kalian mempunyai masalah, silahkan datang ke ruang BK ya. Jadi ada penyelesaian yang terbaik, atau ke guru wali dan lain-lain ya. Lanjut Bu. Nah, kemudian cara praktis membangun resiliensi remaja. Bagaimana? 1. Berpikir positif. Apa pentingnya berpikir positif? Ketika kita berpikir positif, kita tidak mudah untuk menyerah ya. Jadi mendorong optimis, rasa percaya diri. Kemudian yang kedua, fokus pada tujuan. Membantu remaja menetapkan tujuan. Jadi kalian hidup itu harus punya tujuan yang jelas. Saya mau bagaimana nanti? Oh, saya mau membahagiakan orang tua lah. Caranya seperti apa? Itu yang harus kalian pahami. Misalnya belajar dengan rajin, masuk sekolah dengan rajin dan lain sebagainya. Kemudian mencoba hal baru, mendorong eksplorasi bakat dan minat. Jadi kembangkan bakat minatmu dengan baik. Jangan kalian hanya mager. Apa mager? Malas gerak, scroll TikTok ya. Jadi lebih baik bangkitkan apa itu bakat minatmu, itu dikembangkan dengan baik ya. Kelola stres. Bagaimana? Mengajarkan teknik relaksasi. Ketika stres, apa yang kalian lakukan anak-anak? Boleh menghela napas panjang 3 kali. Dihembuskan ya sampai 3 kali. Setelah itu minumlah seteguk air putih. Nah, biar stresnya lama-lama nanti hilang. Kemudian pikir hal-hal yang positif. Lihat di HP tentang hal-hal yang lucu, komedi. Nah, itu bisa menghilangkan stres ya. Curhat dengan teman dan lain-lain. Baiklah anak-anak, materi daya lenteng sudah saya sampaikan. Sampai di sini mungkin masih ada yang kurang paham, boleh memberikan pertanyaan. Silakan. Oh ya. Bagaimana seseorang bisa bangkit dari traumanya? Ya, terima kasih. Pertanyaannya sangat bagus sekali ya, tepuk tangan. Ada yang pernah mengalami trauma? Pernah ya. Ada beberapa orang yang memang pernah mengalami trauma, yaitu adalah perasaan ketika kita sulit untuk bangkit kembali dari permasalahan yang sudah dialami ya. Jadi teringat-ingat, menghantui ya, bukan hantu pocong ya, menghantui. Jadi menghantui kehidupan kalian ya. Jadi bagaimana caranya supaya kita bisa terhindar dari trauma? Iya, tadi pertanyaan begitu ya. Nah, yang pertama adalah kita harus menerima dulu perasaan kita. Perasaan di mana kita kalau sedih, kita ya harus mengekspresikan bahwa oh iya, saya sedih. Sedih itu logikanya harus bagaimana? Misalnya menurut kalian yang terbaik ketika saya bersedih, saya menangis Bu. Ya nggak apa-apa, menangis ya. Karena menangis itu bisa menetralisir rasa yang menyesakkan di dada kalian ya. Jadi itu yang pertama. Kemudian yang kedua, bercerita dengan keluarga masalahmu ya. Terutama dengan keluarga dulu, dengan orang tua.
kemudian bisa dengan teman yang dipercaya, kemudian bisa konsultasi ke saya sebagai guru BK atau ke guru walimu ya. Jadi banyak jalan untuk mengatasi rasa trauma ya. Jadi trauma itu tidak boleh dipelihara, harus kita terlepas dari rasa trauma itu harus ada usaha ya. Paham sampai di sini? Iya. Kemudian ada lagi, ya apa le? Seberapa besar peran keluarga bagi daya lenting bagi remaja? Iya. Seberapa besar peran keluarga bagi daya lenting untuk remaja ya? Yang pertama, karena keluarga itu adalah madrasah atau tempat kita sekolah pertama kali dalam kehidupan ya. Kalian kan lahir, siapa yang merawat, membesarkan, mengasuh? Orang tua ya. Jadi kalau orang tuamu punya kedekatan emosional, misalnya ketika kamu mengalami masalah, orang tua membimbing, kemudian merangkulmu, tidak menjatismu, tidak menghakimimu, misalnya oh kamu memang kurang ajar dan lain sebagainya, itu akan membuat remaja tambah down ya. Jadi diajak, dirangkul, diajak bicara, oh mas kamu sedang mengalami masalah seperti ini, kamu harus begini-begini. Nanti remaja itu akan mempunyai ikatan emosional yang kuat dengan keluarga. Kemudian siapa lagi selain keluarga? Teman ya. Sebentar ya Ndek ya. Teman juga berpengaruh ya. Kemudian lingkungan sekitar ya. Jadi daya lenting itu bisa tumbuh dengan baik. Dukungan keluarga itu sangat penting karena yaitu tadi, keluarga merupakan dukungan emosional yang utama bagi anak. Paham le? Nah, tepuk tangan, luar biasa loh ya kelas ini. Nah, mungkin masih ada satu lagi mungkin atau dua lagi ya, apa Nduk? Hal apa yang paling penting agar remaja mampu bertahan dari masalah? Hal apa yang paling penting agar remaja bertahan dari masalah? Ya, kalau kalian punya masalah, hal terpenting apa yang harus kalian lakukan pertama kali? Apa kira-kira? Kamu harus mengatakan bahwa saya akan baik-baik saja. Lembar kerja ya yang harus kalian isi. Nah, nanti saya bagikan satu-satu. Nah, nanti setelah itu siapkan bolpennya ya anak-anak ya. Nah, tapi sebelum kalian mengerjakan, nanti Bu Guru ada pertanyaan kepada kalian, apa tanggapan kalian setelah mengikuti materi ini ya. Apa sisi positif yang bisa kalian ambil ya. Boleh mungkin ada yang mau menyimpulkan setelah mendengar apa yang saya sampaikan tadi, berarti sikap kalian harus bagaimana dalam menghadapi kegagalan? Ayo, ada yang mau? Karena ya, apa Nduk? Tidak boleh berputus asa, pinter, tepuk tangan ya. Luar biasa. Ada lagi? Yang laki-laki mungkin? Ada? Oh iya wes. Oke, kalau tidak ada, kalian fokus pada lembar kerja yang saya berikan, beri nama, kemudian isi sesuai isi hati kalian, sesuai pikiran kalian. Tidak ada benar dan salah ya. Di sini adalah pendapat pribadi. Jangan lupa diisi namanya dulu, kemudian kelas. Saya tunggu 5 menit ya. Baik anak-anak, sudah selesai lembar kerjanya? Sudah. Silahkan dikumpulkan ya, yang dari belakang mengambil satu-satu punya temannya, minta tolong yang baris paling belakang mengambil punya temannya. Nah, ya satu orang aja nggak apa-apa. Baik anak-anak, terima kasih atas kerjasamanya, kalian luar biasa. Semoga kalian menjadi anak-anak yang sukses.
generasi muda yang hebat, mempunyai daya lenteng, daya juang yang kuat untuk mampu bertahan dari segala masalah. Tepuk tangan untuk kalian. Saya akhiri sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih anak-anak.